Ya, ya terima kasih kepada Silvina buat kesempatannya. Kita menunggu slide-nya dulu lah, Santin. Bisa di Zoom kasih.
Silakan dimulai, Kak Tari. Oke. Ya, jadi di bincang seni tari hari ini kita uh, bentar. Nah, jadi di bincang seni tari hari ini kita bakal berbagi sama-sama lah mengenai ilmu-ilmu apa sih aja apa ilmu. Jadi belum terlalu mendalami atau memahami banget secara teori nih, karena tari dasar aja gitu nah buat kita sama belajar. Jadi mungkin bisa di next dulu sih. Nah, jadi apa sih seni tari itu? Menurut Hawkins ini adalah seorang atau sebutannya itu pakar tari dari luar negeri. Jadi menurut Hawkins ini seni tari adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang diubah ke dalam sebuah. Di sini bisa kita garis bawahi kata kunci yang diubah ke dalam media gerak yang simbolis. Nah, next. Nah, jadi di seni tari ini ada yang disebut namanya unsur-unsur tari. Jadi yang pertama itu ada unsur utamanya. Unsur utamanya itu ada 3, seperti yang terlihat di slide ini. Yang pertama ada wiraga. Jadi wiraga ini berasal dari kata raga, yang dalam konteks tari kita kenalnya sebagai gerakan. Gerakannya seperti apa? Yaitu gerakan yang dinamis, gerakan ritmis, dan juga estetis. Jadi dinamis di sini artinya tidak monoton, terus memiliki perkembangan, berubah-ubah, lalu ritmis dan estetis atau memiliki atau menampilkan keindahan, unsur keindahan. Nah, dari dalam gerak sendiri terbagi lagi menjadi 2. Mungkin ini kita sudah pernah belajar sama-sama lah di bangku SMP atau SMA. Jadi ada 2 jenis gerak. Yang pertama itu ada gerak murni, yaitu gerakan tarian yang tidak memiliki maksud tertentu dan biasanya ditujukan hanya untuk menampilkan estetika. Lalu yang kedua ada gerak maknawi, yang sesuai kalimatnya di situ maknawi. Jadi gerakan ini memiliki makna tertentu sesuai dengan konsep tarian yang dibawakan. Kemudian di unsur kedua di sini ada wirama, dari kata irama yang kita kenal dengan iringan musik. Jadi nggak mungkin kan di sini seorang penari terus-menerus bergerak ke sana kemari tanpa adanya musik yang mengiringi. Jadi di sini fungsi irama atau musik ini di sini pada tari yaitu untuk menciptakan suasana dan juga sebagai isyarat untuk memulai ataupun saat mengganti gerakan. Nah, dalam tari ini sendiri biasanya juga ada 2 jenis iringan juga, yaitu ada iringan eksternal dan juga iringan internal. Jadi iringan eksternal ini mungkin lebih sering kita pakai, di mana iringan eksternal ini terdiri dari rekaman ataupun dari alat musik langsung. Sedangkan kalau iringan internal ini biasanya berasal dari si penarinya langsung, seperti misalnya tepukan tangan atau hentakan kaki atau teriakan atau juga nyanyian dan lain-lain sebagainya. Bisa kita ambil contoh di sini iringan internal ini misalnya pada tari kecak, lalu juga ada biasanya pada tari-tari Dayak mereka menggunakan teriakan-teriakan atau semacam hentakan kaki dengan gelang-gelang seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada unsur wirasa. Jadi wirasa ini berkaitan dengan ekspresi dan juga penjiwaan karakter.
sesuai dengan pengertian seni tari tadi yang kita garis bawahi ada ekspresi perasaan manusia kan. Jadi di sini ekspresi ini termasuk unsur penting juga di tari sehingga dia masuk ke dalam 3 unsur utama di tari ini. Apa fungsinya ekspresi ini yaitu uh, untuk menyampaikan makna dan suasana dalam tari. Jadi makna yang disampaikan biasanya akan bergantung dari konsep atau makna tarian yang dibawakan. Contohnya misalnya seperti tarian bertema cerita Malin Kundang, ekspresi yang digunakan biasanya pasti akan sedih, marah. Sedangkan kita ambil contoh tarian di Kalimantan Selatan, tarian Radap Rahayu, yang notabene-nya untuk penyambutan tamu tentunya pasti kita memakai ekspresi yang bahagia dengan senyum full. Jadi melalui ekspresi itu makna tarian dan suasana dari tarian akan terbangun. Next. Nah, selain dari 3 unsur utama tadi, ada juga di sini unsur-unsur pendukung dalam tari. Tapi walaupun ini unsur pendukung, bukan berarti ini nggak penting gitulah. Ini juga penting. Jadi yang pertama itu ada tata rias dan kostum. Fungsinya itu di sini untuk mendukung terciptanya suasana tarian dan menyampaikan karakter serta pesan secara tersirat. Biasanya untuk tata rias ini kan menggunakan um, semacam make up karakter, jadi menyesuaikan juga dengan makna tariannya. Kalau menggunakan makna tarian yang sedih atau marah seperti contoh tadi, pastinya make upnya juga menyesuaikan. Begitu pula dengan konsep tarian yang bahagia. Kemudian kostum ini sendiri juga bisa jadi identitas dari tarian sendiri. Misalnya kalau kita menarikan tarian tradisional daerah, tentunya juga menggunakan kostum uh, yang berasal dari daerah tersebut. Jadi itu juga sebagai identitas tarian. Kemudian yang kedua di sini ada unsur pola lantai. Jadi ini fungsinya agar tarian tidak monoton, lalu juga agar antar penari tidak saling bertabrakan sehingga gerakan menjadi selaras, kompak, dan teratur. Karena bayangkan nih kita misalnya tarian tapi formasinya di situ-situ aja kayak gitu. Nah, misalnya lurus saja berjejeran semua, kan pasti bakal kurang menarik ditonton, bakal monoton tariannya. Jadi um, ini pentingnya unsur pendukung pola lantai di sini. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, ada setting panggung. Ini fungsinya untuk memberi kesan terhadap penonton. Lalu setting panggung ini mencakup luas area penari, penataan, hingga pencahayaan. Jadi setting panggung ini juga bisa menjadi unsur pendukung di dalam tari yang kalau benar-benar diwujudkan dengan baik bakal menambah nilai estetis dalam penari, dalam tarian maksudnya. Jadi mencakup luas area penari tadi bagaimana misalnya untuk anggota penari yang lebih sedikit, tentunya mungkin ukuran luasan yang kecil saja sudah bisa, tapi kalau menggunakan penari yang jumlahnya agak banyak, mungkin kalau luasannya tidak ditentukan dengan baik, tariannya juga tidak akan tampil dengan baik. Begitu juga dengan penataan hingga pencahayaannya, yang kita mungkin udah sama-sama belajar lah, udah sama-sama berproses pernah dalam penataan panggung dan juga pencahayaan. Lalu keempat di sini ada unsur pendukung yaitu properti. Nah, properti ini di sini fungsinya untuk mendukung visualisasi dan memperjelas konsep tarian. Jadi contoh properti ini bisa seperti selendang, kipas, payung, lilin, dan sebagainya. Yang kita sendiri di Artedia mungkin lebih sering kita selendang lah, selendang. Terus itu di sekre itu ada apa namanya, sampah kayak namanya. Nah itu juga bisa digunakan sebagai properti tari. Jadi penggunaannya itu mungkin bakal balik lagi disesuaikan tadi ke konsep tarian yang akan dibawakan tadi. Misalnya tarian bercerita tentang petani, tentunya di situ bisa membawa semacam topi tani sebagai properti, atau kalau mau lebih ekstrim, bawa
properti cangkul, dan sebagainya. Next. Ini nyiru, Kak. Sampah ini apa ya, Kak? Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis tari. Ini mungkin kita sudah familiar juga lah, sudah sering dibahas ini dari SD sampai SMA. Jadi jenis-jenis tari ini yang pertama ini ada berdasarkan jumlah penarinya. Nah, berdasarkan jumlah penarinya ini ada yang pertama tari tunggal. Tari tunggal ini seperti seperti maknanya tunggal, jadi dibawakan hanya oleh satu orang, bisa oleh laki-laki maupun perempuan. Contohnya di sini ada tari merak, tari pendet, atau tari gong. Kemudian yang kedua ada tari berpasangan, yang sudah jelas juga maknanya di sini ada pasangan. Tarian ini nih bisa dibawakan oleh dua orang, baik itu laki-laki sama laki-laki, atau perempuan dan perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan. Tapi tari berpasangan ini bisa juga dibawakan oleh kelompok. Namun memiliki gerakan yang ada unsur berpasangannya, itu juga bisa disebut dengan tari berpasangan. Contohnya di sini ada tari legong dan juga tari serampang 12. Kemudian yang ketiga ada tari kelompok. Sudah jelas juga di sini tari kelompok ini berarti dibawakan oleh kelompok yang pasti lebih dari satu orang. Contohnya ada tari saman dan juga tari rada prahayu. Kemudian berdasarkan genrenya atau apa sebutannya lah genre alirannya. Jadi dibagi menjadi tiga di sini. Yang pertama itu ada tari tradisional. Kan secara turun-temurun dan memiliki. Jadi tari ini biasanya karena diwariskan secara turun-temurun, jadi tari ini pasti menjadi budaya masyarakat setempat dimanapun masyarakat tersebut berada. Nah, jadi juga tari ini memiliki simbolis atau hanya menggunakan alat musik. Lagi-lagi menjadi dua. Yang pertama sejarahnya itu berasal dari lingkungan kerajaan. Contohnya itu lahirnya dari lingkungan kerajaan. Kalau kerakyatan ini lahirnya dari masyarakat lokal. Jadi fleksibel, terus juga biasanya bersifat sederhana baik dari segi tariannya, gerakannya, kostum ataupun uh, kreasi baru ini sebenarnya masih apa sebutannya cabang dari tari tradisional. Jadi tari kreasi baru ini pengembangan dari tari tradisional yang dikembangkan atau dipadukan atau diaransemen dengan gerakan baru mengikuti perkembangan. Tari kreasi baru ini dibagi juga menjadi dua jenis. Di sini ada tari kreasi baru berpola tradisi dan juga tari kreasi baru berpola non tradisi. Seperti kata yang terdapat di jenisnya itu ada tradisi dan non tradisi, sudah jelas ya. Di sini tradisi berarti masih menggunakan
apa sebutannya, aturan-aturan dari tradisi asli, baik itu di koreonya atau musiknya atau riasannya sampai ke teknik pementasannya. Sedangkan kalau yang tari kreasi berpola non tradisi ini uh, dia terlepas dari aturan-aturan tradisi asli. Dan sekarang ini terakhir aku baca sekarang ini non tradisi ini disebut juga tari kreasi modern. Nah, yang ketiga di sini ada tari kontemporer atau dari dalam KBBI kontemporer ini artinya masa kini. Jadi tari kontemporer ini yang sifat bebas akibat modernisasi dan tidak memiliki pedoman-pedoman tertentu. Perkembangan bisa aja membawa tradisi atau budaya lama gitu. Tapi perbedaannya ada di penyedia gerakannya yang tidak lagi bentuk tradisional. Misalnya kalau gerakan tradisional kan kita menggunakan gerakan uh, melentik khas tradisional gitu. Bedanya kalau di kontemporer ini gerakannya lebih ke arah abstrak, tapi kayak masih teratur gitu. Nah, bisa next. Nah, karena kita di Arpedia ini mungkin kita lebih sering ke tari tradisional lah di Arpedia ini. Jadi kita hari ini bakal lebih bahas lebih spesifik mengenai tari tradisional ini. Tradisional ini punya ciri-ciri beberapa udah aku sebutkan tadi di slide-slide sebelumnya kan. Jadi dia menggunakan musik khas daerah, lalu menggunakan pakaian khas daerah, kemudian juga menggunakan perlengkapan, kemudian berhubungan erat dengan budaya suatu daerah, lalu pola gerakan yang khas dan biasanya memiliki pakem, kemudian juga mengandung pesan atau makna yang relate dengan daerah tersebut. Digunakan pada upacara dan juga acara-acara penting. Next, tradisional khas Kalimantan Selatan lah. Masuknya tadi klasifikasi tari tradisional klasik. Jadi tari ini merupakan tari tradisional klasik Banjar. Fungsinya sebagai tarian penyambutan tamu. Kemudian juga dari gerakannya menggambarkan keramahan tuan rumah saat tamu. Jadi aku udah baca aja beberapa tahun lalu. Tarian ini sudah ada lama sejak zaman agama Hindu itu sebelum pemerintahan Sultan Suryansyah. Jadi tarian ini dulunya biasanya ditarikan oleh putri-putri keraton Banjar sebagai tari selamat datang untuk menyambut tamu yang datang ke istana mereka. Jadi ceritanya itu orang-orangnya adalah putri-putri keraton tadi. Kemudian bunga-bunga tersebut ceritanya mereka rangkai untuk dijadikan kembang bogem. Yang kembang bogem ini sendiri salah satu properti dari tari baksa kembang. Kemudian kembang bogem ini biasanya dipersembahkan buat tamu undangan atau penonton setelah tarian selesai. Mungkin nah di sini ada teman-teman atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya juga yang pernah nonton tari baksa kembang mungkin tahu tari baksa kembang ini
gerakan-gerakan yang lembut dan juga jalan khas Banjar dengan irama bak dan pelan. Next, nah di sini ada apa ya sebutannya busana busana dari tari Baksa Kembang. Jadi karena tari Baksa Kembang ini tadi kan masuk ke klasifikasi tari klasik Banjar, yang mana tadi salah satu cirinya itu ada bersifat mewah. Jadi bisa dilihat juga di sini dari busananya aja udah bisa kelihatan uh, mewahnya tarian Baksa Kembang ini. Jadi di sini ada paling atas itu udah ditunjuk tanda panah, ada kembang goyang sebagai hiasan kepala, kemudian ada mahkota gajah gemuling namanya, kemudian ada menggunakan anting barumbai, kemudian juga menggunakan roncean bunga atau yang bunga menguntai itu di kepala, terus juga menggunakan kalung dan gelang, kemudian juga menggunakan sampur atau selendang, kemudian untuk bunga yang di belakang kepala yang memanjang itu namanya halilipan. Kemudian juga dalam bajunya menggunakan kida-kida, menggunakan juga kelat bahu, ada juga ikat pinggang. Kemudian nama bajunya di sini adalah baju kudak. Jadi baju kudak ini baju khas Banjar, di mana di situ bajunya ini menggunakan manik-manik payet sehingga memunculkan lagi kesan mewahnya tarian Baksa Kembang ini tadi. Kemudian juga menggunakan uh, tapih air guci khas Kalimantan. Next. Nah, selanjutnya contoh tarian tradisional Kalsel yang kedua di sini ada tari kuda gepang. Nah, kalau misalnya tari Bangsa Kembang tadi itu masuk tari tradisional klasik, jadi kuda gepang ini masuk ke tari tradisional kerakyatan. Jadi ceritanya itu tari ini mengenai kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Jadi fungsi tari kuda gepang ini awalnya untuk menyambut tamu para raja, undangan, pengantin, dan juga pejabat tinggi pemerintahan. Tapi kalau di masa sekarang sudah sering ada tari kuda gepang yang fungsinya hanya sebagai sarana hiburan. Tapi tari kuda gepang ini sendiri pun kayak akhir-akhir ini jarang ada yang orang udah menampilkan. Mungkin kalian ada beberapa yang tahu tarinya atau mungkin ada juga yang baru tahu dari sini mungkin. Jadi tari kuda gepang ini jumlah penarinya biasanya berkelompok dalam jumlah genap karena dalam gerakannya itu ada part berpasangan sehingga diperlukan jumlah kelompok yang genap. Sedangkan pola gerakannya berbanding terbalik dengan tari baksa kembang tadi. Di sini tari kuda gepang ini pola gerakannya energik dan bersemangat. Um, oh ya, kalau dalam tari-tari baksa kembang tadi ada gerakan-gerakan baku yang memang sudah ada dari zaman dulu. Tari kuda gepang ini juga begitu. Jadi tari kuda gepang ini ada urutan gerakan-gerakannya. Um, aku belum bisa nampilin di sini karena catatan waktu SMA dulu ada urutan-urutan tari kuda gepang apa-apa aja namanya. Salah satunya itu ada kayak step 4, lalu ada yang namanya kalau nggak salah batindik, bebangsai dan menggunakan iring. Next.
Nah, ini contoh gambar penampilan dari tari kuda gepang. Jadi di sini terlihat busananya lebih sederhana dari tari bangsa kembang tadi, karena ini merupakan tari tradisional kerakyatan yang sifatnya lebih sederhana. Di sini menggunakan em, masih pakaian khas Banjar. Di sini ada pakaian lengan panjang dan celana lengan panjang, kemudian menggunakan kida-kida dan juga lawung, dan dilengkapi dengan properti kuda gepang, seperti yang terlihat pada gambar ini. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya lalu ada tarian yang mungkin paling kita familiar di sinilah di Arcadia juga khususnya ada tari Rada Prahayu. Jadi tari Rada Prahayu ini juga masuk tari tradisional klasik Banjar yang fungsinya ditarikan untuk penyambutan tamu sebagai bentuk penghormatan, menggambarkan para bidadari dari kayangan yang turun ke bumi untuk memberi doa restu dan keselamatan. Jadi tari Radap Rahayu ini berasal dari kata radap dan rahayu, di mana radap itu diambil dari kata adab atau beradab-adab yang artinya bersama-sama atau berkelompok. Kemudian rahayu yang artinya kebahagiaan atau kemakmuran. Jadi di sini tari Radap Rahayu ini bermakna bersama-sama untuk menciptakan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Next. Nah, untuk fungsinya tari Radap Rahayu ini adalah tarian yang digunakan untuk pertama menolak bala atau musibah dan juga meminta keselamatan atau kemudahan. Kemudian juga biasanya digunakan untuk menyambut tamu besar atau pejabat dan juga pergelaran atau hiburan pada saat acara resmi seperti acara adat perkawinan, kehamilan, kelahiran, bahkan juga kematian. Dan juga kalau di acara-acara sekarang mungkin dari kita sendiri mahasiswa mungkin sudah sering lah menggunakan tari Radap Rahayu ini biasanya di pembukaan acara. Kemudian untuk musiknya sendiri Radap Rahayu ini menggunakan alat musik pengiring yang utama itu di sini ada panting dan juga ada alat musik pengiring lain seperti rebana, seruling, gong dan juga biola. Dan salah satu ciri dari iringan musik Radap Rahayu ini yaitu terdapat nyanyian syair di tengah-tengah lagunya. Next. Nah, selanjutnya ada ragam gerak tari Radap Rahayu. Sebelumnya di sini uh, mungkin dari angkatan perkusi dan simfoni nih yang 2000 berapa? 2019 dan 2020 ada kayak udah pernah nari Radap Rahayu ini sebelumnya? Ada nggak? Adakah yang pernah atau belum pernah? Bang Zaidan belum pernah. Oh iya, biasanya lah tari Rada Prahayu ini memang selalu ditarikan oleh perempuan karena ceritanya tadi kan mengenai putri-putri bidadari, maaf bidadari dari kayangan. Jadi penarinya biasanya pasti selalu perempuan. Belum pernah, Hana. Oh, Kamita pernah. Nah, jadi mungkin kalau ada yang pernah, mungkin bisa memahami di sini ragam geraknya karena jujur aja secara teori untuk menjelaskan ragam gerak ini pasti uh, sangat tidak jelas karena secara teori dan gambar aja mungkin kurang bisa membantu lah. Tapi mungkin semoga nanti kita bisa dapat kesempatan untuk belajar sama-sama mengenai gerakan tari Radap Rahayu ini nanti secara prakteknya. Jadi di sini secara teori dulu kita bahas mengenai ragam geraknya. Gerak dalam tari Radap Rahayu ini kebanyakan menggunakan gerak maknawi daripada gerak murni.
Jadi tiap-tiap gerak dari Radha Prahayu ini biasanya kebanyakan memiliki makna tertentu. Jadi secara simbolis gerakan-gerakan tersebut tuh ada maknanya. Jadi ini uh, perlu kajian lagi sih lebih dalam mengenai ini apa gerakan namanya, kemudian apa maknanya, kemudian apa tujuannya dan sebagainya. Yang pasti di sini tari Rada Prahayu ini gerakannya diawali dengan dan diakhiri dengan gerakan terbang layang. Jadi gerakan terbang layang ini um, gerakannya semacam berlari kecil dengan mengepakkan selendang ke kiri dan ke kanan dengan memasuki panggung dan juga pas di akhir keluar dari panggung. Jadi ini menyiratkan atau menyimbolkan mengenai bidadari yang di awal turun dari kayangan, kemudian yang di akhir uh, menyiratkan bidadari yang kembali ke kayangan. Kemudian dari teknik-teknik gerakannya, ini ada nama-nama dari gerakannya itu. Di sini ada limbayan kipas, dandang mengapak, mendoa atau sesembahan, membunga, alang menari, dan seterusnya. Dengan istilah yang mungkin kita sendiri sangat tidak familiar lah, karena aku sendiri pun nggak menghafal nama-nama teknik gerakan tari Rada Prahayu ini. Karena selama ini aku belajarnya langsung ke prakteknya, belum pernah sebenarnya ke teori. Tapi di sini ada info beberapa dari jurnal-jurnal di internet. Jadi limbayan kipas itu contohnya seperti di gambar yang pertama pojok kiri atas. Nah, itu adalah contoh gerakan limbayan kipas. Jadi mungkin terlihat dari namanya, di situ adalah limbayan kipas. Gerakannya adalah mengepakkan selendang ke arah dua sisi seperti itu. Kemudian gambar bawahnya atau kiri tengah bawah itu disebut dandang mengapak. Jadi itu awalnya kedua tangan itu mengepak diagonal ke arah belakang, kemudian berakhir ke pose yang digambar itu. Seperti itu. Kemudian juga contohnya di sini teknik gerakan mendoa atau sesembahan. Contohnya di gambar kiri bawah, kiri pojok bawah. Jadi mendoa atau sesembahan gerakannya seperti semacam hormat. Kemudian juga ada gerakan membunga. Membunga ini gerakannya seperti apa ya sebutannya lah. Membunga ini bisa dibilang meliukkan tangan di atas bokor bunga yang dibawa si penari Rada Prahayu itu. Kemudian gambar selanjutnya yang di kanan pojok atas itu ada gerakan alang manari. Jadi itu tangan kedua di depan dada, kemudian digerakkan ke kanan kiri sambil berputar. Kemudian juga yang di kanan tengah itu namanya ada tepung tawar. Jadi di dalam gerakan tepung tawar itu si penari menghamburkan atau melemparkan bunga yang mereka bawa di dalam bokor, mengikuti alunan musik. Nah, di bagian tepung tawar ini juga yang ada nyanyian syair tadi di musiknya. Kemudian yang di pojok kanan bawah itu namanya adalah lontang setengah. Lontang setengah. Ini gimana menjelaskan gerakan inilah. Mungkin nanti kita bisa belajar di prakteknya aja lah. Intinya gerakan lontang setengah ini kayak melempar selendang ke arah belakang seperti itu. Kemudian next. Nah, ini adalah busana serta aksesoris yang digunakan pada tari Rada Prahayu. Jadi dari paling atas itu ada mahkota gunungan. Kalau dari gambar si penari ini dia menggunakan mahkota gunungan, tapi juga sering ada yang menggunakan kambang goyang atau seperti gambar yang di lingkaran itu yang ditunjukkan. Kemudian masih di aksesoris kepala ada kembang bogam. Kembang bogam itu yang berbentuk untayan itu. Kemudian menggunakan anting barumbai. Kemudian juga yang pasti tari Rada Prahayu ini menggunakan selendang karena menyimbolkan ceritanya tadi sebagai bidadari dari kayangan.
Kemudian juga menggunakan kalung yang namanya samban barangkap. Di sini di gambar penari ini nggak kelihatan, tapi ada contohnya di gambarnya seperti yang di lingkaran itu. Kemudian juga menggunakan baju yang namanya baju layang. Jadi ini bajunya panjang kira-kira selutut. Kemudian dia di sisi kiri kanannya itu ada semacam tambahan juntayan tali lagi. Kemudian juga menggunakan seperti baksa kembang tadi, tari Rada Prayu ini menggunakan tapi air guci. Mungkin kalian bisa menemukan di tari Rada Prahayu ini ada yang menggunakan tapih dan selendang warna hijau. Kadang ada juga yang menggunakan warna merah seperti yang dipunya di Arcadia sendiri. Kemudian kadang ada yang menggunakan warna biru. Um, aku sendiri sebenarnya belum tahu kapan adakah penggunaan warna-warna khusus tersebut gitu. Nah, tapi seperti dari yang aku baca dari internet ini, katanya warna-warna ini masing-masing memiliki maknanya masing-masing juga. Jadi di sini yang warna hijau ini uh, maknanya kesuburan. Kemudian yang biru itu katanya maknanya berarti kedalaman. Kemudian yang merah yang Artedia sendiri punya bermakna keberanian dalam kebenaran. Nah, lalu untuk propertinya di Tari Rada Prahayu ini menggunakan bokor yang biasanya diisi oleh um, kelopak-kelopak bunga. Biasanya bunga-bunganya yang biasa digunakan itu ada bunga kenanga, bunga mawar, melati. Kadang juga ada yang mengisi dengan beras kuning. Kemudian nanti di tengah gerakan bunga-bunga dalam bokor ini akan dilemparkan seperti yang sudah dijelaskan tadi pada ragam gerak tapung tawar namanya. Jadi di situ dilemparkan. Kemudian bisa di next. Tradisional. Jadi di sini kita bakal bahas sedikit aja juga tentang tari kreasi baru. Karena kita di Artsmedia sendiri kan kayaknya yang paling sering kita lakukan adalah tari kreasi. Uh, jadi menurut buku gitu, pertama dalam tari kreasi itu penting kita perlu menciptakan yang namanya atau menentukan yang namanya konsep. Jadi sama seperti kita menari biasanya kan kita pasti menentukan dulu dari jumlah jumlah penarinya, lalu konsep apa yang ingin dibawakan, bisa kita bersumber di misalnya paling sering ini kita gunakan kan biasanya kita mengangkat isu-isu sekitar kampus atau sekitar Kalimantan. Nah, jadi isu-isu ini juga bisa menjadi sumber dari konsep yang akan kita masukkan ke dalam tarian. Lalu untuk prosedur merangkai geraknya sendiri, di sini ini masih menurut Hawkins. Hawkins. Jadi untuk merangkai gerak ini yang pertama penting kita lakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi di sini kita mengimajinasikan dan juga menafsirkan gerak. Jadi ini bisa berasal dari imajinasi kita sendiri, bagaimana kita mengeksplor gerak yang sesuai dengan konsep yang telah kita tentukan. Kemudian bisa juga dengan mencari referensi dari sumber-sumber yang telah ada. Kemudian uh, yaitu mencari referensi dari sumber-sumber yang ada. Contohnya juga sudah kita pernah laksanakan semua lah yang penarinya nih mungkin kayak contohnya di showcase simfoni kemarin kan kalian yang penari mencari referensi video dan mengeksplor gerak dari contoh video itu dan menyesuaikan lagi ke konsep kalian gitu kan. Lalu juga selanjutnya
ke tahap improvisasi. Yang improvisasi ini secara spontan kita mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu explore tadi. Nah, jadi dari kita mengimajinasikan, lalu kita mencari referensi tadi, di sini kita mencoba dan mencari-cari gerak, singkatnya mencari gerakan yang telah kita dapat dari referensi tadi. Kemudian selanjutnya ke tahap evaluasi. Di sini tahap evaluasi ini yaitu menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Jadi dari setelah kita explore tadi gerakan, kita cari referensi, kemudian kita improve lagi gerakan-gerakannya, kita cari lagi, kemudian kita evaluasi untuk menilai dan menyeleksi apakah gerakannya bisa dibilang apakah sudah bagus dilihat, apakah sudah sesuai dengan konsep tarian yang dibawakan, apakah sudah memiliki makna yang diinginkan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir baru ke tahap komposisi, yaitu mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang telah ditemukan. Jadi di komposisi ini ibaratnya proses akhir penggarapan. Jadi dari explore, improve, dan di-eval tadi gerakan-gerakannya dibentuk gerakan-gerakan tersebut menjadi satu gerakan yang padu sehingga menghasilkan sebuah garapan tari. Next. Ya, habis. Jadi itu mungkin yang bisa aku jelaskan hari inilah, kita sharing ilmunya dari tari, pengertian tari tadi secara umum, tari-tari secara umum, kemudian kita bahas juga ke tari tradisional tadi, ke contoh-contohnya juga yang ada di daerah Kalimantan Selatan, lalu ada menyinggung sedikit tadi juga mengenai penggarapan tari kreasi baru, karena mengingat juga angkatan 2020 yang bentar lagi bakal melaksanakan proses pemantapan. Jadi kiranya mungkin yang aku sharing hari ini bisa berguna buat kita, buat adik-adiknya juga, atau juga bisa jadi ilmu baru buat teman-teman, adik-adiknya, dan kakak-kakaknya juga. Oh iya, lupa menyampaikan tadi juga, kalau mau lihat contoh tari kreasi baru, mungkin nanti bisa ditunggulah hasil dari tari kreasi, penggarapan tari kreasi yang sempat dilakukan sebulanan kemarin ini untuk lomba. Nanti kalau sudah ada hasilnya bisa ditonton. Jadi itu adalah salah satu contoh tari kreasi baru yang berlandaskan ke tradisi tarian Banjar. Jadi walaupun tari kreasi baru, digarap secara baru, mengikuti perkembangan zaman, tapi juga menggunakan gerakan-gerakan khas tradisional Banjar. Ya, bisa dilihat nanti. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan ke Silvina. Ya, terima kasih Kak Tari. Nah, jadi itu tadi penyampaian dari Kak Tari. Jadi setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat kawan-kawan semua, buat kakak-kakak maupun adik-adik, jikalau ada yang mau di-sharing atau kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh chat di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu dari aku Gin lah. Aku mau sharing-sharing nih sama Kak Tari juga, mau sedikit tanya-tanya juga. Eh, Ini kan kita kan kalau nyatari itu kan pasti ada yang masih belum bisa tari gitu, nah Kak Ai. Masih awam lah masalah tari. Mungkin baru belajar juga.
itu ada kakak trik-trik atau tips lah buat kita tuh yang mau belajar atau baru belajar masalah tari untuk pertama kalinya gitu, menari. Oke. Ini langsung jawab aja kayak ini. Ya Kak. Ya, sambil sambil sharing-sharing lah, mungkin nanti juga dari teman-teman tari yang lain, yang bidang tari yang lain mungkin juga bisa nambahkan. Jadi kalau dari aku pribadi lah, untuk yang pertama belajar tari nih, mau belajar tari, tapi masih baru pertama, ibaratnya masih merasa belum bisa. Jadi yang pertama itu pastinya harus mau belajar 2 kali lebih keras dulu. Itu yang pertama. Harus memunculkan niat dulu. Dan niatnya ini benar-benar niat dari hati lah. Ibaratnya bukan paksaan belajar tarinya ini. Karena kalau paksaan tuh biasanya kayak susah sih masuknya. Yang pasti harus niat dulu. Terus tuh mau belajar 2 kali lebih keras. Terus itu kalau mau belajar itu bagusnya back to basic sih. Jadi dari dasar-dasarnya dulu. Misalnya kita mau belajar tari Radap Rahayu deh tadi. Misalnya kita mau belajar tari Radap Rahayu. Jadi kita uh, pelajari dulu gerakan-gerakan basicnya dari yang mudah-mudahnya. Misalnya kayak gerakan kakinya. Apa ya namanya gerakan kaki radap ini? Pokoknya itulah gerakan kaki radap nih misalnya. Kita mau belajar. Kita fokuskan dulu ke gerakan itu, kita ulang-ulang terus sampai badan kita tuh benar-benar terbiasa sama gerakan itu kayak gitu. Nah, karena dari penglihatan aku lah orang-orang yang merasa merasa belum bisa menari ini sebenarnya karena belum terbiasa aja kayak gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke belajar 2 kali lebih keras tadi. Karena di sini bisa menari itu berhubungan juga dengan um, apa jam terbang sebutannya. Jadi kayak kita biasakan dulu diri kita sama gerakan-gerakannya dari gerakan-gerakan yang gampang dulu. Kemudian kalau kita sudah mulai terbiasa, baru kita improve lagi ke gerakan-gerakan yang uh, kelihatannya lebih susah kayak gitu. Nah, nanti semakin lama kita mempelajari dasar-dasar gerakan itu, misalnya di radap tadi gerakan kaki, kemudian misalnya kita pelajari juga gerakan tangannya gimana. Nah, nanti kalau um, kita benar-benar membiasakan gitu nah gerakannya ke badan kita, jadi kita akan merasa terbiasa juga dan merasa apa sebutannya tuh merasa agak bisa kayak gitu nah. Jadi intinya itu tadi niat dulu yang pertama pasti harus, kemudian harus belajar 2 kali lebih keras, terus tuh mulai dari basic, mulai dari dasar per step, terus tuh juga dibiasakan badan dengan tariannya. Kemudian juga penting, oh ya ketinggalan, olah tubuh. Karena olah tubuh ini kan tujuannya kan membentuk postur tubuh. Jadi di sini dengan kita belajar olah tubuh dulu, jadi kan badan kita um, agak terbiasa. Kemudian jadinya kita mencoba mempelajari tarian itu jadi lebih enak juga sebenarnya. Gitu sih kalau dari aku. Itu tadi poin-poinnya. Ya, terima kasih Kak Tari. Buat kawan-kawan semua, ada yang mau bertanya lagi nih? Ada? Atau adik-adiknya yang sebentar lagi mau pemantapan? Kalau ada yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Ada yang mau nanya? eh Mau sharing-sharing lagi nih Kak. Misalkan nih, kita kan tadi kan baru belajar juga gitu. Nah, masalah tari masih anggap aja 1 atau 2 kali lah gitu. Nah, menari. Terus kita itu mendapatkan kritikan gitu. Nah, kritikan dari pegiat seni lain ataupun dari orang awam lah istilahnya. Dengan kita yang baru aja belajar, misalkan kayak kenapa gerakannya seperti ini beda nih sama kawannya yang lain gitu. Nah, itu kan jadi dibanding-bandingkan juga gitu nah Kak. Nah, dari Kak Tari adakah kayak itu
kayak apalah motivasi lah buat kita tuh yang baru belajar terus eh, mendengar hal itu kan pasti agak sedikit down juga gitu nah. Kedengaran kah? Aman-aman. Tadi agak putus-putus, tapi intinya anu lah tadi, bagaimana caranya menghadapi kita yang baru mau belajar, tapi kita sudah dapat kritik kayak gitu lah intinya tadi ya. Iya Kak. Nah, jadi itu balik lagi sebenarnya ke em, poin yang tadi aku sebutkan, harus belajar dua kali lebih keras. Jadi di sini kita kita pastinya nggak bisa menghindari kritik nih lah. Bahkan orang-orang yang ibaratnya sudah bisa nari nih, atau misalnya anggapannya orang-orang yang sudah jago di nari pun pasti bakal masih bisa dapat kritik kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari orang yang baru belajar tari dan langsung dapat kritik, mungkin bisa jadi kayak semangatnya langsung down kayak gitulah. Tapi ini sebenarnya kalau kita uh, ambil secara positif, di sini kan kritik ini fungsinya buat um, memperbaiki memperbaiki gerakan kita, memperbaiki dan membangun apa kesalahan-kesalahan kita. Jadi di sini menurut aku um, harus bisa menerima kritik itu gitu. Nah, tapi tergantung lagi dari si pemberi kritik ini gimana kritik yang diberikan. Apakah kritiknya berupa seperti tadi contohnya itu gerakannya kada sama gini-gini sama yang lain gitu-gitu aja, atau dia memberi solusi atau memberi contoh lah ibaratnya bagaimana sih yang betul gerakannya untuk bisa diperbaiki. Ya, jadi ke situ sih. Jadi dari kita sendiri juga menerima kritik itu, kemudian dari pemberi kritik juga belajar untuk memberikan kritik dengan baik dan benar. Karena dari kritik itu sendiri pun salah satu proses kan. Kritik ini kan salah satu proses juga yang menjadikan kita dari kurang bisa sampai jadi bisa, sampai jadi sangat bisa gitu nah. Ya, Kak Tari, terima kasih. Nah, jadi buat kawan-kawan lo, misalkan ada yang mau belajar, ibaratkan kayak baru aja belajar, terus mendapat kritikan pedas lah dari orang gitu. Nah, lo sebisa mungkin ambil positifnya. Betul lo, Kak Tari? Iya, ambil positifnya. Ada lagi Kak buat kawan-kawan semua yang mau bertanya nih masalah tari? Atau mau sharing-sharing pernah eh ikut-ikut tari gitu? Ada yang mau bertanya atau sharing-sharing? Yunika, ada yang mau di-sharingkan Kak Yunika? Kan ada Kak. Alia, ada yang mau di-sharingkan Kak? eh Cukup aja Bang, dari tari itu sudah kayak mewakili sebagian besar. Aku juga. Nah, ini ada Bella di sini. Ya, aku satu device sama Alia, guys. Sudah keren materinya. Ada lagi? Adik-adiknya mungkin ada lagi kah? Kalau misalkan sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita cukupkan lah Kak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya buat kawan-kawan semua, buat Kak Tari juga, buat kakak-kakak dan adik-adik, tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi kita juga mau
masuk ke proses pemantapan. Jadi sehat-sehat terus, tetap jaga semangatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semua, jangan lupa absen.